بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عدم رؤية هلال شوال بعد الثلاثين من رمضان. Berikut adalah keterangan bagaimana apabila tidak bisa melihat hilal Syawal, maksudnya setelah 30 Ramadan. Apakah masih terus berpuasa atau masih menunggu hilal Syawal? وإذا ثبت شهر رمضان بالحجة الشرعية بشهادة العدل برؤية هلال رمضان أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما. Apabila bulan Ramadan sudah ditetapkan dengan hujjah syariah dengan persaksian satu orang adil akan ru'yah hilal Ramadan, atau penetapan bulan Ramadan sebelumnya itu sudah ditetapkan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Idza thabata syahrul Ramadan, apabila sudah ditetapkan bulan Ramadan, wasaman nasu 30 yauman, orang-orang sudah berpuasa selama 30 hari. Illa annahum lam yarau hilala syawala fa innahum yuftirun. 30 hari sudah berlalu bulan puasa, mereka sudah puasa 30 hari, lalu mereka tidak melihat hilal Syawal, maka setelah itu innahum yuftirun, mereka itu langsung melaksanakan Idul Fitri ya. Jadi bisa dihukumi bahwasanya setelah 30 hari Ramadan itu langsung ada isbat syahru Syawal gitu. Fa innahum yuftirun. Wala ibratah, ya tentunya yaitu penetapan bulan Ramadan yang sebelumnya itu harus memang dengan menggunakan dalil ya, agar kita menetapkan bulan Syawal sesuai dengan isbat penetapan bulan Ramadan. Wala ibrata bi adami ru'yatihim lahu, dan tidak dianggap karena mereka itu tidak bisa melihat hilal, jadi tidak ada ukuran di situ. Madama annahu qad thabata syahrul ramadhana bid-dalili wal hujjati syar'iyyah, selagi penetapan bulan Ramadan itu sudah ditetapkan dengan dalil dan menggunakan hujjah syar'iyyah, yaitu dengan syahadatul adl, maka secara otomatis penetapan bulan Syawal itu setelah 30 hari Ramadan. Kenapa? Karena tidak mungkin bulan Ramadan itu sampai 31 atau 32. Jadi pastinya sudah ada hilal. Wa adamu ru'yatin nasi li hilali Syawal la yadullu ala adami wiladatihi wa wujudihi. Jadi orang-orang tidak bisa melihat hilal Syawal itu tidak menunjukkan akan tidak terbitnya hilal, akan tidak adanya hilal. Faqad yujadu wa la yura, barangkali hilal itu ada tapi tidak bisa dilihat. Wa yastawi fi dzalika ma law kanatis sama'u mushiyatan aw fiha ghuyum. Dan itu sama antara di waktu itu langit itu mendung atau tidaknya. Hilalu Syawal. Wa amma hilalu Syawal, adapun hilal Syawal, hilal bulan Syawal, fa innahu la yathbutu illa biqauli rajulaini adlaini. Maka penetapan bulan Syawal itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan perkataan dua orang yang sama-sama adil. Inda ammatil ulama ka baqiyati syuhur, menurut mayoritas ulama seperti bulan-bulan yang lain. Wa kana minal muftaradi an la yathbuta hilalu Ramadan aidan illa bi'adlain. Dan begitu juga ya, secara perkiraan penetapan bulan Ramadan itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua orang adil ya, seperti halnya bulan-bulan yang lain. Akan tapi kenapa kok bisa bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan ru'yah atau istishhad syahadati rajulin adlin wahidin? Bisa dalam bulan Ramadan itu ditetapkan dengan persaksian satu orang yang adil.
Itu kenapa? Walakinnana istasnainahu min baqiyati syuhur wa athbatnahu bil adil wahid khilafan lil qiyas. Kenapa? Kita menetapkan bulan Ramadan itu dengan satu orang, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Itu kata beliau khilafan lil qiyas, itu berbeda dengan qiyas yang sudah berlaku. Lima dzakarnahu minal khabari wal athar, karena sudah ada dalil dan juga ada athar. Qala siyamul biladil mujawirati li baladir ru'yah. Siyamul biladil mujawirati li baladir ru'yah. Berikut bagaimana hukum puasa negara tetangga yang bertetangga dengan negara di mana negara itu ada ru'yah. Jadi misalkan di Indonesia terjadi ru'yah, ada orang yang melihat hilal. Nah, bagaimana dengan puasa negara tetangga kita, Malaysia, Singapura dan semacamnya? Maka apakah ru'yah kita di Indonesia itu berlaku pada ru'yah mereka? Dalam artian, kalau sudah terjadi ru'yah di Indonesia, apakah juga ru'yah bagi negara-negara yang lain? Ini yang kita akan bahas di sini. Inna hadzal ladzi dzakarnahu min wujubis siyami birru'yati aw ghairiha innama huwa binisbati li ahli al-baladi alladzina ru'iya al-hilalu fi baladi. Maka sungguhnya apa yang kita sudah bahas dari tadi, bahwa saya akan kewajiban puasa dengan adanya ru'yah dan yang lainnya, yaitu kalau kita mengukur dari penduduk dari negara tersebut, yang dimana di sana ada hilalnya, ada ru'yah hilalnya. Jadi kita berbicara tentang Indonesia, di mana di Indonesia itu terjadi ru'yah. Jadi ranah yang kita bahas tadi dari adanya ru'yah dan tidak adanya ru'yah itu kalau kita mandang dalam ru'yah di negara yang ada ru'yah seperti itu. Nah, sekarang walakin hal yalzamu, yang kita akan bicarakan sekarang, hal yalzamu hadza jami' al-amsar al-islamiyyah al-ukhra wa illam yaraw al-hilala fi ufuqihim. Jadi apakah ru'yah pada satu negara, satu daerah itu akan berlaku, akan mewajibkan puasa pada semua daerah-daerah Islam yang lain, walaupun mereka tidak melihat hilal di ufuk mereka. Jadi misalkan kita melihat ru'yah di ketika melihat kita ru'yah, kita bisa melihat hilal misalkan di Indonesia. Nah, apakah ru'yah kita itu berlaku pada orang-orang pada negara-negara yang lain? Negara di Saudi Arabia misalkan, apakah ru'yah kita berlaku pada mereka atau mereka punya ru'yah masing-masing? Ala maknan, atas satu artian, annahu hal yajibu siyamu ala jami'il muslimin bidhuhuril hilal fi ayyi buqatin aw diyarin min biqa'il Islam. Dalam artian, apakah puasa itu wajib pada semua orang-orang Islam dengan tampaknya, dengan dilihatnya hilal di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah Islam. Jadi apakah kalau misalkan terjadi ru'yah di sini, apakah berlaku pada semua negara? Am anna likulli buq'atin matla'an khasan, dan apakah setiap daerah itu punya tuluk masing-masing? Wala yajibu 'alaiha siyam bi ru'yatil hilal fi buq'atin ukhra tukhalifuha fil matla', dan mewajibkan dan tidak mewajibkan puasa dengan ru'yah hilal yang terjadi di negara-negara yang lain. Jadi apakah seperti ini, kalau misalkan terjadi ru'yah di Indonesia itu tidak mewajibkan puasa di negara Saudi Arabia misalkan, karena semua negara punya ru'yah masing-masing. Wa innama yajibu 'alaiha idza dhahara al-hilalu fi ufuqiha, di mana akan menjadi wajib puasa apabila terjadi ru'yah juga di negara mereka. Jadi ini ada ikhtilaf ulama ya di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya ru'yah pada satu negara itu mewajibkan puasa pada semua negara. Qaul pertama. Qaul yang kedua mengatakan bahwasanya setiap negara itu punya ru'yah masing-masing. Jadi misalkan kadang ya berbeda antara ru'yah. Misalkan di Indonesia ini ru'yah, tapi di Saudi Arabia belum ru'yah, maka di Saudi Arabia itu tidak wajib puasa, melainkan di sini di Indonesia itu wajib puasa. Berikut adalah pendapat mereka ya. ذهب الشافعية في أصح الأقوال عندهم
إلى أنه إن رؤي الهلال ببلد لا يجب على أهل البلاد الأخرى الذين يخالفونهم في المطلع. Jadi pendapat Syafi'iyah menurut qaul yang paling asah menurut mereka dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya apabila terjadi ru'yah pada satu negara itu tidak mewajibkan puasa pada negara-negara yang lain yang berbeda dengan biladur ru'yah. La yajibu alaihim siyam bi ru'yati dzalikal balad. Jadi tidak wajib puasa bagi mereka bagi negara-negara yang lain apabila di suatu negara itu ada ru'yah. Wa innama yajibu as-siyamu faqat ala ahli al-balad alladhina ra'aw al-hilal. Jadi yang wajib puasa itu hanya negara-negara yang ada ru'yah di sana. Mereka penduduknya itu melihat ru'yah, melihat hilal. Wa man syarakahum fil matla', dan orang-orang yang sama dalam toluknya. Wa huwa ikhtiyarul Qasim bin Muhammad wa Salim bin Abdullah ibn Umar wa Akrimah wa bihi qala Ishaq bin Rahuya wa hakahu Tirmidzi an ahli ilm. Dan ini pendapat ini juga diriwayatkan dari orang-orang atau ulama-ulama tertentu, yaitu Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah ibn Umar, dan juga pendapat Ikrimah, dan juga ini pendapat Ishaq ibn Rahuyah, dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dari sebagian ulama. Wa khalafa bidzalika Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal. Jadi ini pendapat jumhurul ulama. Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad bin Hanbal, pendapat mereka berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa Lais ibn Sa'ad, juga pendapat Lais ibn Sa'ad. Fadhahabu, maka mereka berpendapat ila annal hilala idza ru'iya fi baladin fa innahu yajibu ala jami'il muslimina fi jami'il aqtari siyamu wa faquhum fil matla' am khalafuhum. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Lais bin Sa'ad, pendapat mereka mengatakan bahwasanya apabila hilal itu sudah dilihat, sudah bisa diru'yah di satu negara misalkan, maka dengan adanya ru'yah itu mewajibkan puasa pada semua orang Islam. Ya, semua muslimin itu wajib puasa. Entah itu sama matlaknya ataupun beda. Wahtajja Syafi'iyyatu wa man dhahaba madhhabahum bima rawahu Muslim wa Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i wa an Quraib qala. Imam Syafi'i dan orang-orang yang satu mazhab dengan Imam Syafi'i, mereka berdalil dengan riwayat dari Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i yang diriwayatkan dari Quraib qala ra'aitul hilal. Saya melihat hilal di Syam. Thumma qadimtul Madinah. Kemudian saya, kata Quraib, saya datang ke Madinah. Faqala Ibnu Abbas, mata ra'aitumul hilal? Lalu ketika sampai di Madinah, ya, ada Abdullah bin Abbas bertanya pada Quraib, mata ra'aitumul hilal? Kapan kamu melihat hilal? Qultu lailatal Jum'ah. Kemudian saya menjawab, saya melihat hilal di malam Jumat. Qala anta ra'aita? Kata Ibn Abbas, kamu melihat hilal? Qultu na'am. Saya jawab, iya, saya melihat hilal malam Jumat. Wa ra'aun nas, dan orang-orang itu juga melihat. Wa sama Muawiyah, sehingga di hari Jumat itu mereka itu puasa, dan juga yang juga ikut berpuasa di sini adalah Muawiyah. Faqala Ibn Abbas, lalu Ibn Abbas berkata, lakinna ra'ainahu lailatas sabat, akan tapi kita melihat hilal di malam Sabtunya, ya, berarti satu hari setelah mereka. Fala nazal nasum hatta nukmil al-iddah. Faqult awala takfi bi ru'yati Muawiyah wa siyam. Fala nazal nasum hatta nukmil al-iddah, maka kita itu puasa, ya. Nasum hatta nukmil iddata. Faqultu awala takfi bi ru'yati Muawiyah wa siyamu. Jadi dia seakan-akan menyempurnakan puasanya, menyempurnakan bulan Sya'bannya itu sampai 30 hari. Jadi kita puasanya itu setelah itu, berarti malam di hari Sabtunya berarti. Lalu Quraib berkata, awala takfi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Apakah tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Apakah itu sudah tidak cukup
menjadi ru'yah bagi kalian. Qal, lalu apa kata Ibn Abbas? Qal, la, tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Fal haditsu sahihun sarihun wadihun fi wujubi mura'ati ikhtilaf al-matalib fi siyam wallahu a'lam. Jadi hadis ini hadis sahih jelas akan wajibnya itu melihat ikhtilaf perbedaan tuluk dalam kewajiban puasa wallahu alam.